Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel El Leila Official. Channel yang mengupas seputar informasi haji dan umroh secara mendalam, jujur, dan apa adanya. Sahabat semua, awalnya kita mengira kisruh cadangan haji 2026 ini hanya terjadi di 1-2 daerah. Namun, semakin banyak laporan masuk, semakin jelas satu hal. Pola yang muncul ternyata seragam di banyak wilayah. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga daerah lain. Ceritanya hampir sama. Jemaah diminta bersiap melunasi biaya haji. Disebut masuk cadangan. Namun kepastian keberangkatan belum juga jelas. Pertanyaannya, ini kebetulan atau memang ada pola nasional yang belum dijelaskan secara terbuka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan menghadirkan analisis jujur soal tata kelola haji Indonesia. Sahabat semua, beberapa jemaah dengan estimasi berangkat tahun 2027 mengaku mendapat informasi bahwa mereka masuk cadangan haji 2026. Informasi ini disampaikan melalui berbagai jalur, KUA, bank penerima setoran, hingga pihak daerah. Narasinya hampir seragam. Bersiaplah melunasi karena kuota utama banyak yang gugur. Namun, hingga hari ini, daftar cadangan nasional belum diumumkan secara terbuka dan seragam ke publik. Ini penting dicatat, karena dalam sistem haji, satu kata saja bisa berdampak pada keputusan besar jemaah. Yang menarik, bukan hanya soal informasi lisan. Di beberapa daerah, jemaah cadangan juga diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Isinya hampir sama, bersedia melunasi biaya haji, memahami status cadangan, tidak menuntut jika tidak jadi berangkat. Jika praktik ini hanya terjadi di satu daerah, mungkin bisa disebut kebijakan lokal. Namun, ketika pola, redaksi, dan mekanismenya serupa di banyak daerah, publik wajar bertanya, apakah ini inisiatif daerah atau ada arahan yang lebih luas? Sahabat semua, kita harus jujur melihat posisi jemaah. Sebagian besar jemaah cadangan adalah lansia, memiliki riwayat kesehatan, dan telah menunggu puluhan tahun. Bagi mereka, melunasi puluhan juta rupiah bukan perkara ringan. Lebih berat lagi ketika pelunasan itu tidak disertai kepastian status dan jadwal yang jelas. Ini bukan soal berani mengambil risiko. Ini soal keadilan dan kepastian pelayanan negara kepada warganya. Sahabat semuanya, kita memahami, setiap tahun ada kuota utama yang gugur karena istitaah kesehatan, tidak melunasi, dan karena meninggal dunia. Namun pertanyaannya sederhana, mengapa mekanisme penggantian kuota ini tidak dijelaskan secara nasional, terbuka, dan seragam sejak awal? Tanpa penjelasan resmi yang utuh, yang terjadi adalah daerah menafsirkan sendiri, bank menyampaikan versi masing-masing, dan jemaah berada di tengah kebingungan. Sahabat semua, dalam urusan haji, jemaah adalah pihak paling patuh. Mereka antre puluhan tahun, mengikuti aturan, dan taat prosedur. Justru karena itu, negara wajib memberi kepastian tertulis, menyampaikan satu suara, menyediakan rujukan resmi yang bisa diakses publik. Bukan sekadar bersiap, bukan sekadar kemungkinan, apalagi nanti menyesuaikan. Konten ini bukan untuk menyudutkan petugas KUA, bank, atau pemerintah daerah. Justru sebaliknya, jika daerah bergerak seragam, bisa jadi mereka juga hanya menjalankan instruksi yang belum sepenuhnya jelas ke publik. Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan klarifikasi nasional yang tegas dan terbuka. Sahabat semua, jika kisruh cadangan haji 2026 ini hanya terjadi di satu tempat, mungkin bisa dianggap insiden. Namun ketika polanya muncul di banyak daerah, maka ini bukan lagi soal lokal, melainkan persoalan sistemik.
negara tidak boleh membiarkan jemaah mengambil keputusan besar dalam ketidakpastian. Jika memang ini kebijakan nasional, sampaikan secara terbuka. Jika belum final, hentikan praktik yang membebani jemaah secara psikologis dan finansial. Karena haji bukan hanya ibadah, ia adalah amanah negara. Sahabat El Leila Official, jika menurut sahabat semua isu ini penting, silakan share, like, dan subscribe agar suara jemaah tidak tenggelam dalam senyap. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.